Halo Sobat Kicamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TVM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Ya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya atau membandingkan murai batu hasil tangkapan muda hutan dengan hasil ternakan. Ya, berbicara mengenai perbandingan, tentu kita harus membandingkan sesuatu yang sama objeknya, dalam arti istilahnya apple to apple. Kalau kita membandingkan apple to Android, ya tentu saja tidak cocok karena masing-masing punya kelemahan maupun kelebihan sesuai dengan kebutuhan daripada orang yang ingin membeli objek itu ya. Jadi sama seperti membandingkan murai batu tangkapan muda hutan dengan murai batu hasil ternakan. Ada yang mengatakan murai batu tangkapan hutan ini cenderung lebih fighter, volume lebih keras, ya. Jadi postur lebih besar, kemudian materi isian lebih komplit. Ya, apakah semuanya itu benar? Ya, kita bisa mengatakan, ya, untuk beberapa murai batu tangkapan muda hutan terbukti seperti itu. Tapi tahukah teman-teman, murai batu yang berada di alam liar atau di hutan itu terdiri dari murai batu dengan jenis yang dominan atau alfa disebutnya, dengan murai batu yang jenis underdog. Terlepas dari itu pola ekornya seperti apa, berasal dari mana, ya. Jadi dalam komunitas murai batu ini terdiri dari dua kasta sebagai murai batu yang dominan dan kasta murai batu yang underdog atau hanya pengikut saja. Nah, ketika kita membeli murai batu dari hasil tangkapan hutan ini, tentu kita tidak mengetahui bahwa murai batu yang kita beli ini berasal dari indukan yang mana. Indukan yang kastanya tinggi sebagai kasta alfa atau kasta yang underdog atau yang hanya pengikut saja, meskipun dari sisi fisik terlihat semua sama. Bahkan sisi fighternya sekilas terlihat sama. Ya. Jadi kita tidak bisa langsung serta-merta mengeneralisir bahwa semua murai batu tangkapan muda hutan ini punya kualitas seperti yang tadi kita sebutkan. Mental tempur yang tinggi, volume yang keras, postur fisik yang besar, atau yang lain-lain ya. Jadi memang sulit untuk membandingkan sebenarnya, dalam arti kalau kita berasumsi murai batu muda hutan ini kita gambarkan secara umum atau general ya. Apakah sudah pasti murai batu tangkapan muda hutan ini punya volume di atas rata-rata ketika digantangkan di arena gantangan dibanding dengan murai batu ternakan? Ya belum tentu, buktinya banyak sekarang murai batu ternakan ini dengan hasil yang kualitas lebih baik. Ya. Jadi kalau teman-teman Kicamania ingin memutuskan membeli murai batu tangkapan muda hutan atau murai batu ternakan ini, tidak dipengaruhi daripada murai batu ini berasal dari tangkapan muda hutan atau ternakan. Ya, sekali lagi, bahkan meskipun murai batu tangkapan muda hutan ini yang berperan sebagai alfa ya teman-teman, itu tidak serta-merta ketika kita tangkap, kita rawat, akan menghasilkan murai batu yang berkualitas. Ya bisa jadi bibit-bibit kualitas itu ada, tapi kalau kita tidak bisa merawatnya, ya sama saja dengan murai batu yang lain, bahkan murai batu ternakan ya. Jadi kita tidak membahas kelebihan maupun kelemahan daripada murai batu tangkapan muda hutan ini ya, dalam arti kita bisa bernalar ya. Jadi apapun yang disebutkan sebagai kelebihan maupun kelemahan daripada murai batu tangkapan muda hutan ini, ya kita anggap hanya sebagai dasar pengamatan teman-teman Kicamania
dalam memahami murai batu ya, murai batu yang dihasilkan dari tangkapan muda hutan. Begitu juga dengan murai batu yang berasal dari ternakan. Ya, ada yang bilang murai batu ini lebih jinak, lebih mudah dimaster, cenderung lebih bisa dihasilkan murai batu hasil dari silangan, sehingga kualitasnya khususnya akhir-akhir ini lebih cenderung kepada gaya kekinian dengan penampilan sujud-sujud sembari mengeluarkan materi-materi tembakan raw tembak ya. Itu pun tidak jaminan bahwa murai batu ternakan yang sudah dihasil kawin silangkan ketika kita beli akan punya penampilan seperti yang kita harapkan. Kembali lagi ya, sehubungan dengan kelemahan maupun kelebihan daripada murai batu ternakan ini tergantung daripada pola rawatan yang kita berikan ya. Jadi teman-teman kicauania, daripada kita membahas terlalu dalam kelemahan maupun kelebihan daripada murai batu tangkapan muda hutan maupun murai batu hasil ternakan ini tidak berpengaruh besar terhadap penampilan atau caranya murai batu ini kerja di arena gantangan. Karena murai batu yang punya kualitas baik itu dihasilkan dari pola rawatan, pola pakan, pelatihan, dan yang terakhir baru genetik. Kalau genetiknya baik, ya belum tentu hasil daripada turunan ini akan baik juga, tapi minimal dia sudah punya genetik murai berkualitas. Tapi itu harus didukung dengan pelatihan, pola pakan, dan pola rawatan. Ya. Jadi teman-teman kicauania ketika ingin membeli murai batu, sekali lagi jangan terpengaruh dengan banyaknya informasi yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Jadi semua sekarang ini informasi yang banyak beredar itu hasil daripada pengamatan sekilas tanpa ada ilmu akademisnya, sehingga tidak bisa dipertahankan sehubungan dengan kebenaran daripada informasi itu. Tapi yang pasti murai batu yang berkualitas itu terlepas dari dia mau tangkapan muda hutan atau hasil ternakan, kalau pola rawatannya benar, pola pakannya benar, pelatihannya benar, itu cenderung akan menghasilkan murai batu yang punya durasi kerja yang tinggi di arena gantangan. Ya. Jadi khususnya ketika murai batu yang sekarang yang ada, ya sudah bukan rahasia umum, murai batu tangkapan muda hutan ini dihasilkan dari hasil impor murai batu dari luar, yang katanya cenderung kalah mental dengan murai batu Medan ya, atau Sabang ya. Tapi ya sekali lagi tergantung dari teman-teman kicauania ya, punya budgetnya berapa dan seberapa luas pengetahuan maupun informasi teman-teman kicauania tentang murai batu. Nah itulah yang akan menjadi satu pertimbangan buat teman-teman kicauania akan membeli murai batu tangkapan muda hutan atau hasil ternakan. Sekali lagi, murai batu yang berkualitas itu di arena gantangan, murai batu yang sudah melalui proses tahapan pola rawatan, pola pakan, pelatihan, dan genetik yang baik. Nah, ini kalau semuanya itu terpenuhi, yakinlah murai batu itu akan punya durasi kerja yang tinggi di arena gantangan ya. Ya baik, itu saja teman-teman kicauania sehubungan dengan mana yang terbaik, murai batu hasil tangkapan hutan atau hasil ternakan. Salam kicau mania.